Mojok bareng Bulu Korpu dengan gua Neni. Hai guys, welcome back to our channel. Nah, channel ini adalah salah satu program dari Sharing Knowledge Mania atau SKM Bulog yang kental ilmunya dan nikmat manfaatnya. Nah, buat kamu yang suka, kalian bisa nih ngunjungin via web kita di samping. Kalian bisa nanti pengen tahu info-infonya lengkapnya seperti apa, kalian langsung bisa klik aja, oke? Kalau kamu pengen ikutan sharing juga dan kalian pengen dengerin juga, kalian bisa langsung, oke? Nah, buat hari ini sharing knowledge kita mau ambil tema tentang customer gap. Nah, apa sih tentang customer gap? Yuk kita tanya sama kurang lebih pakar. Gue anggap sih dia pakar ya. Jadi kita bisa tanya dia lebih detail kayak apa sih sebenarnya customer gap. Hai Ken. Hai, gue Kennedy dari Divisi Perencanaan Strategis dan Riset. Udah Oke, gitu doang. udah gitu aja. Masa backgroundnya nggak diceritain? I was Gak usah. merendah buat ditinggikan ntar sebenarnya. Ya, amin. Oke. Nah, sekarang kan kita sebenarnya dari tadi udah ngomongin tentang customer gap nih. Iya. Kan apa sih customer gap menurut lo atau menurut referensi yang lo tahu lah? Ini memang spesifik ya topiknya, jadi supaya kita bisa brainstorming example yang bisa diterapin gitu. Jadi memang customer gap itu berusaha menemukan gap-gap apa yang menyebabkan si konsumen satisfy atau dissatisfy gitu. Sama produk kita. Sama produk dan jasa kita. Jadi saat ini berarti kita tuh nggak bisa lagi yang namanya cuman konsentrasi sama kualitas produk doang. Iya. Ya nggak? Berarti kita juga sebenarnya gini, ada dua hal yang harus kita fokusin. Kualitas produk plus bersamaan dengan itu servisnya juga. Iya. Oke, berarti ini kita bakalan ngomong tentang di servis. Iya, sebetulnya di servis. Karena pada dasarnya saat ini hubungan jual beli antar manusia itu bukan diutamakan di produk, tapi lebih di servis. Gitu. Produk apapun yang kita beli itu mengandung servis. Dan servis ini yang kita bisa mainkan value-nya itu berkali-kali lipat mengalahkan kompetitor. Kalau produk gampang ditiru, servis itu nggak mudah. Iya, gue tahu itu. Jadi apalagi kayak kita ya, kita kan mainnya kita kan beras nih. Iya. Jadi mungkin bisa, gue juga nggak tahu ya bedanya antara beras yang A, B dan C kan misalnya itu slight banget tuh bedanya difference-nya. Oh, apalagi untuk komoditi lah ya kalau kita ya. Dan pesaing kita juga so-so lah ini produknya sama kita ya, kualitasnya so-so. Nanti yang ngebedain servisnya. Nah, customer gap itu sebenarnya ada berapa banyak tipe sih? Jadi customer gap itu ada 5 ya. Tapi biasanya yang kita fokuskan adalah gap yang ada di dalam diri si konsumen. Itu yang biasanya kita gali, yang kita mau cari tahu kenapa sih konsumen itu puas, kenapa dia kecewa. Itu terus biasanya yang kita gali. Nah, sebetulnya sih selain gap itu ada gap-gap yang lain yang mempengaruhi cara kita melayani si konsumen. Jadi kalau kita mau benerin tingkat kepuasan konsumen, itu kita harus lihat gap-gap yang lain yang juga kadang-kadang ada di dalam diri kita sendiri atau perusahaan. Jadi better mungkin kita daripada kita fokus keluar, jadi sebenarnya ada gap yang bisa kita benerin tanpa harus melibatkan orang eksternal gitu kali nggak sih? Orang eksternal itu sebagai titik mulanya sih, gitu. Indikator awal ya. Tapi kadang-kadang bagian terbesar yang harus berubah supaya konsumen puas itu bukan di barang, bukan di konsumen, tapi diri kita. Gitu. Itu keren banget. Jadi kalau kita tahu konsumen nggak puas dan kita nggak mau berubah, ya akan sulit membuat konsumen puas meskipun produknya diapa-apain. Gitu. Boleh dong ceritain detailnya tuh kayak apa sih? Boleh juga gap ya. Itu boleh. Kalau yang dia alami sama dengan yang dia harapkan, itu belum puas. Itu baru ya wajar. Yes. Oke. Gue berharap begini, ya dapatnya segitu, ya wajar. Iya. Jadi bukan puas. Kalau gue berharapnya 5, dapatnya 7, baru puas.
Kalau gue berharap 5 dapatnya 3, dia dissatisfied atau kecewa. Nah, jadi kita cari selisih antara yang dia harapkan dengan yang dia alami. Itulah gap pertama gitu, gapnya si konsumen. Nah, selisih itu bisa dilihat dari 5 hal. Apa yang bikin konsumen kecewa? Itu disingkat dengan TRAE, TRRAE. Oke. Coba ditanya satu-satu. Bapak boleh dijelaskan T itu apa? T itu tangibles, yang kelihatan. Jadi kenapa lu kecewa beli ayam goreng di gerobak pinggir jalan, padahal ayam gorengnya sama persis sama Kentucky dari segi visual, appearance-nya sama lah, nggak ada bedanya. Mungkin ada hal-hal yang tangibles, gerobak pinggir jalan, kotor, debu, yes. Abangnya kayak gimana? Misalnya kelihatannya pegang duit, terus pegang hal-hal yang terlihat itu bikin dia ilfil, kita ilfil atau kecewa atau nggak puas dan kita nggak pernah beli di situ. Itu tangible ya. Yang pertama. Terus tadi R ya. R. Ini gue takut lewat. Try. Oke, try. R tuh. R yang kedua itu reliable. Ya, reliable itu bisa diandalkan. Artinya bisa diandalkan adalah lu akan mengalami hal yang sama ketika lu berulang berhubungan sama produk atau pelayan gitu. Contohnya, misalnya gini, gue datang hari ini, ya toh disuruh tunggu di lobi, dikasih teh, ya kan, disamperin, ditanya, wih seneng ya. Nah lu datang kedua, boro-boro disuruh, lu dicuekin, pintu nggak dibukain. Jadi hal-hal itu nggak reliable, membuat lu bingung. Sebetulnya yang bener kayak gimana sih? Nggak konsisten gitu. Awal bisa ketemu langsung sama pelayan, berikutnya lo ketemu sama calo, gitu. Nah biasanya kalau di pemerintahan kadang-kadang begitu. Lo masuk pintu depan, udah ada yang nawarin di depan, di jalanan. Istilah calo teman-teman, di XX aja. Itu kan T-nya udah tangible, reliable, and the third is responsif. Ya, responsif itu ya misalnya terhadap keluhan kita, terhadap kemauan kita, terhadap pertanyaan kita, cepat sigapkah si penjual itu merespon keinginan pembeli gitu. Gue komplain, telepon aja susahnya minta ampun. Udah dijawab, dioper sana sini, gitu. Ujung-ujungnya pun nggak ada solusi, gitu. Disuruh tunggu berminggu-minggu nggak ada yang telepon balik, jadi nggak responsif. Gitu. Nah itu juga bisa bikin si konsumen kecewa. Ilfil ya, Cir. Iya. Tapi bisa juga sebaliknya loh. Misalnya kita cuma mau nanya sepatu harganya berapa, dia balesnya sangat kayak friendly gitu ya. Emang butuhnya apa? Maunya mau dipakai buat apa sih? Pakai sering atau pakainya jarang? Buat dipinjem atau enggak? Gitu, dipinjemin atau enggak? Mau warna apa? Mau ukuran berapa? Nah, hal-hal itu kan melampaui harapan. Gitu. Itu juga bisa jadi satisfied, responsif banget lah gitu. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. TRR. Oh berarti A yang keempat. Try kan? Try. A itu apa ya? Iya. A adalah? Ayo dong, apa? Kan ini nanti di-cut juga kan? Iya, jadi A apa ya jadi kira-kira? supaya kita tetap terlihat bright ya. Iya, biar kelihatannya pintar, dia ngalir terus. Ya. Tapi sebetulnya ini yang alami begini, ada hal-hal yang lupa. Gitu. Jadi A itu adalah, langsung ke pengertian aja, nggak usah kata-katanya. A itu adalah. Oh mungkin supaya ingat boleh diminum Bapak. Inget bisa dibalik gak ya? Jadinya A. Nggak apa-apa kali. Sebetulnya memang bukan urutan sih. Oh bukan urutan. Iya bukan urutan. Oh jadi nggak harus dari yang tangible dulu itu enggak ya sebenarnya? Ini kan di saat-saat seperti ini ya,
gua nggak lupa dan nggak bisa jawab tuh rasanya nggak secure kan, nggak aman. Nah itulah A itu assurance. Jadi ketika si konsumen merasa tidak aman, tidak ragu-ragu, nah itu udah salah kita. Misalnya gini, saya tanya nih, apa sih handphone yang paling bagus? Itu mesti berapa giga memorinya? 1 kali ya? Apa 2? Bentar ya, tanya. Oh 2. Oh handphone ini screen-nya itu apa? Tahan pecah atau enggak? Tahan. Tapi nggak meyakinkan gitu. Tahan kok kayaknya sih gitu ya. Iya. Membuat kita ragu-ragu, jadi nggak merasa aman dengan jawaban dan pengetahuannya si pelayan itu. Nah itulah assurance. Gitu. Jadi nggak merasa aman. Saya ini aman banget ya kayaknya nanya sama Anda. Gue enak banget kayaknya nanya sama lu, dari yang jawabannya nggak ada sampai assurance. Oh my god, sampai lu getaran tangannya aja gue ya yakin banget ya. Nah, terus yang terakhir itu huruf E itu empati. Ya empati ya, standing on other shoes lah. Jadi kita bisa merasakan kira-kira kondisi konsumen seperti apa. Jadi misalnya saya penuh dengan pertanyaan datang, kemudian saya kan bisa melihat gelagat pelayannya ya, apakah dia punya dia enjoy gak jelasin ke saya, atau dia nganggap saya itu sebagai gangguan gitu. Nanya mulu loh gitu. Atau kalau komplain mulu terus langsung dibales gitu. Nah itu dia kan nggak empati. Misalnya kalau saya lagi emosi marah karena barang yang saya beli baru 3 hari tiba-tiba udah rusak, kan saya pengen ngeluarin dulu emosi saya gitu. Saya baru ngomong 1, si pelayannya udah ngomong 5. Ibu sih salah makainya. Iya. Kayak gimana sih makainya? Coba yang bener gitu. Jangan langsung nyalain. Kan dia nggak empati. Terlepas nanti sebetulnya. Maaf Pak, kok ibu langsung nunjuk saya? Iya. Ibu atau tante ya? Kakak. Oh, jadi ini sebenarnya karena nggak urutan juga dari yang tangible itu. Kalau misalnya dari yang tadi kan lu jelasin TRAE ya singkatannya ini TRAE. Nah, kalau itu semua kita itu kan gap ya. Kalau kita reduce, impact-nya ke kita tuh apa sih kurang lebih? Sebetulnya bukan reduce ya, tapi selisih antara yang dia harapkan dengan yang dia alami. Kalau memang si konsumen kita harapannya rendah, dia bisa gampang puas. Yes. Jadi tidak perlu kita paksakan kita memberikan standar kualitas sampai 100 gitu. Kalau target segmen kita sebetulnya sudah puas dengan 50. Gitu. Karena dia puas dengan 50, kita kasih 55 juga udah puas. Gitu, melebihi apa yang dia harapkan. Cukup dikasih lebih tapi nggak usah banyak over ya. Nah ini yang kadang-kadang kita salah mempersepsikan tingkat harapannya si konsumen gitu. Baik dari segi T, R, R, A atau E gitu. Misalnya gua kira si konsumen itu pasti puas dengan kalau gue kasih burger yang berlapis-lapis, yaitu daging ini dan murah. Nah itu perkiraan gua, gitu. Tapi ternyata belum tentu. Mungkin target segmen yang kita jual di perkantoran, yang isinya milenial dengan new lifestyle, healthy life, itu nggak cari burger seperti itu. Dia cari burger yang low kalori, gitu, carbnya rendah, gitu. Tapi gue kira lu maunya itu. Jadi ketika gue salah baca apa yang lu harapkan, maka itu masuk ke gap berikutnya. Gitu. Jadi tadi gap yang pertama adalah gap di dalam diri konsumen, antara apa yang dia harapkan dengan apa yang dia alami. Gap yang berikutnya adalah ketika gue salah mempersepsikan hal tersebut. Oh, lu salah mengasumsikan. Ya. Gua kirain lu butuh T 7, padahal sebetulnya cuma butuh T 3.
Gue kirain lu butuh E 5, ternyata lu butuh E-nya 10. Gitu. Ketika gue salah mempersepsikan, itulah gap berikutnya. Gitu. Terus lu harus bertanya, baru gue menjawab. Gue sebenarnya agak bingung gini. E, T, mungkin bisa lebih ini kali ya, lebih simpel. Misalnya kalau contoh yang nyata yang dekat sama bulog nih, apa sih kalau misalnya yang kayak gitu, misalnya yang gap pertama ya, berarti ini ya gap pertama yang apa, kalau misalnya dia salah mengasumsikan. Misalnya dia salah mengasumsikan, contoh yang kegiatan kita di bulog aja ya, gitu. misalnya tangibles ya, hal yang kelihatan. Ketika orang mau beli beras kita di warung RPK misalnya, kemudian kita lihat nih RPK-nya kecil, nggak ada raknya, gitu kan. Kok kayaknya banyakkan barang lain daripada barang kita, gitu, sepi, gitu toh. Nah kemudian gua mengira bahwa yang konsumen inginkan adalah bentuk warung yang seperti itu, yang meriah, yang indah dan sebagainya. Nah, kenapa sepi gara-gara itu gitu ya? Perkiraan gua membuat gua memutuskan kasih ini, kasih itu, pasang lagu dangdut gitu ya, biar meriah. Gitu. Warungnya diwarnain, dikasih ini, kasih ini, supaya padahal belum tentu gitu, karena kita tahu banyak warung-warung itu yang punya langganan tetap, yang datangnya mungkin cuma sekali seminggu, tapi belinya banyak. Ini kan warung-warung kalau yang di rumah kan dia boro-boro ya, penataannya juga seadanya. Dan itu mungkin dia udah langganan bertahun-tahun sama tetangganya atau siapanya gitu. Nah kita kebetulan aja pas lagi melihat, pas lagi sepi, kemudian kita mengira begitu. Kemudian kita ngambil keputusan, ya gitulah, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Padahal sudah dikasih pun nggak mempengaruhi penjualan. Jangan-jangan memang bukan itu yang diharapkan sama si konsumen. Ya. Nah itu gap kedua. Gap kedua adalah seberapa akurat gue menangkap kemauan konsumen. Gitu. Oke. Kalau gue cuman sekali observasi langsung menyimpulkan, gue cuman sekali dengar anak buah ngomong langsung menyimpulkan, gitu. Ya itu biasanya nggak akurat gitu. Itu nanti jadi masalah biasanya. Mostly sih gitu sih kita. kayak kebakaran gitu soalnya. Jadi nggak selalu yang nggak nyaman itu menjadi komplainnya si konsumen, nggak selalu. Ngantri panas-panas belum tentu itu komplainnya dia, belum tentu. Jadi gimana ini, lanjut, ada gerakan. Biar urusan editor ya, editing. Ya gitu. Apa kalau di daerah-daerah yang memang dia terbiasa di pasar tradisional berpanas-panasan, ya mungkin itu bukan masalah buat dia, gitu. Kita nggak perbaiki pun biasa, nggak masalah gitu. Ya gue ngerti. Berarti kalau yang dari tadi sempat lu jelasin nih sebelumnya, berarti kalau misalnya gini, kita ambil asumsi langsung, kasih AC, padahal dia biasanya adalah berpanas-panas ria. Jadi itu mungkin ngasih yang nilai 100, padahal yang dia butuhin nilai 50 itu ya? Oke. Lebih pas kita kita modifikasi pelayanan kita untuk hal-hal yang memang gapnya tinggi, gitu loh. Kalau dia udah oke, sebetulnya nggak perlu terlalu diapa-apain. Iya sih, gitu. Iya benar. Misalnya dia butuhnya adalah bisa beli unlimited, gitu. Ya kita bikin dia antri berpanas-panasan, yang penting dia bisa beli 3-4 karung. Itu lebih bermakna buat dia daripada dibikinin payung-payung atau apa antrian atau yang ber-AC segala macam. Itu nggak terlalu bermakna. Tapi ya lagi-lagi itu kita dengarkan si konsumen udah bener atau enggak. Nah gap ketiga adalah sudah ada hasil risetnya, kemudian bagaimana gue menuangkan itu kepada sebuah standar baku pelayanan.
Oh, kayak SOP, prosedur. SOP atau panduan gitu. Jadi kalau gue udah tahu misalnya yang diharapkan konsumen adalah pembelian yang tidak dibatasi, gue bikinlah SOP-nya itu, gitu. Kalau dia komplainnya memang terkait antrian yang lama, ya gue bikin SOP bahwa minimal pembelian pelayan 2 orang. Kalau satu kan antrian panjang, kalau 2 kan langsung kebelah. Bikin SOP minimal 2 orang yang melayani, gitu. Jadi hasil gua riset tadi dituangkan ke SOP apa enggak? Kalau misalnya enggak dituangkan ke SOP, maka nanti cabang A melakukan bagus, cabang B melakukan setengah, cabang C melakukan sepertiga, cabang D nggak melakukan sama sekali. Atau kadang dilakukan di awal tahun, nanti nggak dilakukan di tengah tahun karena nggak ada SOP-nya. Jadi gap ketiga adalah hasil yang dari gap kedua udah lu dapetin, udah dapetin nih, asumsinya jelas nih, udah sesuai dengan riset. Terus ternyata lu tuangkan ke dalam SOP yang tidak pas. Bisa juga lo udah tuangkan ke SOP tapi nggak sesuai dengan hasil riset, bisa juga. Iya bisa. Jadi akhirnya pelayanan di toko A, B dan C nggak sama. Betul. Tapi kalau misalnya kan kadang ada yang mempengaruhi di toko A, B dan C itu kan beda culture misalnya. Jadi berarti ini hanya untuk prosedur-prosedur yang bisa distandarkan ya? Enggak juga. Maksudnya pelayanan yang bisa distandarkan gitu. Standar itu juga bisa fleksibel, bisa regional, bisa iya, betul. siklus ya, momentum. Di saat peak season standarnya begini gitu. Oh iya tuh, di kita masih yang SOP tuh mungkin 3 tahun sekali baru ganti. 3 tahun sekali nggak ya kita SOP-nya nggak sih? SOP itu bisa fondasi besarnya saja, selebihnya adalah kreativitas si pimpinan gitu. Tapi ya itu nanti keterbatasannya adalah sejauh mana minimum prosedurnya itu udah memuaskan pelanggan. Nanti variasi pimpinan itu nambahin gitu loh. Jadi SOP bakunya sendiri sudah didesain itu konsumen puas gitu. Nah, keempat, ketika prosedur sudah ada, itu terjadi gap gak dengan si pelaksana. Gitu. Kan kita sering dengar ya, SOP dibikin nggak bisa dilaksanakan di daerah. Iya. Gitu. Itu gap kita memang. Itu gap. Gapnya adalah SOP sama eksekusi. Pelaksanaan di lapangan. Delivery-nya gitu. Bisa jadi kita bikin SOP nih. Misalnya saya bikin SOP ya, dari hasil mendengar konsumen dia tidak mau antri panjang. Kemudian sudah riset. Oke, kalau gitu SOP-nya minimal 2 orang yang jaga gitu. Padahal di lapangan orang nggak ada, cuma 1. Berarti kan SOP itu ada gap ketika mau dieksekusi. Gitu. Iya, kita kan suka kayak gitu. Siapa aja, yang mana aja. Kalau nggak ada ya udah, gitu nggak sih? Terus tempat syaratnya ini nggak ada, ya udah yang di pojokan aja, ya nggak sih? Aduh maaf, ada sedikit curhat. Jadi kreativitas atau modifikasi di daerah itu paling tidak memenuhi minimalnya si SOP gitu. Gap itu terjadi kan bisa si eksekutornya yang tidak memenuhi SOP atau SOP-nya yang tidak bisa dipenuhi. SOP-nya over, terlalu sulit, terlalu ideal. Bisa di SOP yang diperbaiki atau bisa di pelaksanaannya yang diperbaiki. Gitu. Iya, bisa jadi sebenarnya tadi kayak kata lo, SOP itu mungkin lo bisa bikin per season, per regional gitu. Iya nggak sih? Jadi kadang mungkin maybe gini ya, area timur sama area baratnya kita kan agak beda nih, kayak di Jawa atau di Papua lah anggap misalnya, kan mungkin dari personilnya aja udah nggak banyak, udah beda ya jumlahnya. Itu mungkin ya, iya nggak sih? Iya, tapi gitu memang idealnya begitu ya, karena sulit untuk memberikan regional yang berbeda-beda gitu. Tapi
memungkinkan supaya ada fleksibilitas gitu. Iya sih, gue sih ngeliat kayaknya perkara yang gue lihat ya, maksudnya karena kita juga udah pernah lihat dan ngalamin, mostly kan kita memang kurang orang kadang gitu kan, terus sometimes pas lu mau harus disuruh melayanin bukan orangnya, bukan orang yang diperuntukkan. Iya sih, kadang akhirnya lu maybe sapam akhirnya, tapi sapam pun nggak kita didik, oh harus kayak gini sih gitu ya, enggak sih gitu ya. Ya kadang memang ada miss ketika kita menurunkan ke eksekutor. Jadi kan konseptor misalnya di pusat, makin turun cabang pembantu itu bisa ada miss gitu. Kayak tadi yang knowledgeable, yang kompeten itu bukan yang berhadapan sama konsumen gitu. Yang berhadapan sama konsumen kebetulan yang kurang pengetahuannya kurang, kompetensinya kurang dan lain-lain. Nah padahal nanti konsumen jadi nggak puas ya gara-gara itu gitu. Nah kita ke gap 5 sekarang. Gap 5. Jadi kalau gap 1 itu eksternal di dalam diri konsumen, kita ekstrak untuk ke internalnya seperti apa? Nah, ekstrak itu di gap 2, 3, 4. Gap 2, 3, 4 itu internal perusahaan, internal kita. Yang kejadian di kita lah ya. Gap mendengar, gap menurunkan ke dalam SOP, dan gap mengeksekusi SOP itu. Itu 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dan yang kelima? Nah, kelima itu udah kombinasi antara internal dan eksternal. Kombinasi antara internal dan perusahaan eksternal, dan eksternal si konsumen. Nah, ingat kan kalau gap pertama yang eksternal itu kan dalam diri konsumen, perbedaan yang dia harapkan dengan yang dia alami. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sih muncul level yang dia harapkan? Misalnya lo ketika lo ke restoran, apa sih yang lo harapkan mulai dari lo masuk sampai lo keluar dari restoran itu? Pelayanan seperti apa yang lo harapkan, produk apa yang lo harapkan, makanannya kayak gimana ya. Nah harapan itu semua itu muncul dari mana? Kok bisa lo berharap setinggi ini, orang lain berharapnya cuma segini, ada yang lain berharapnya segitu? Orang harapannya bisa beda-beda. Harapan itu muncul dari mana sih? Harapan itu bisa muncul dari pengalaman. Lu pernah mengkonsumsi itu atau mengkonsumsi kompetitornya itu. Nggak harus di tempat itu tapi similar. Itu membuat lu punya ekspektasi. Kedua, bisa juga dari temen atau orang lain yang ngasih rekomendasi, rekomendasi atau kritik. Itu mempengaruhi level ekspektasi lu. Gitu. Ya, jadi ada banyak faktor, termasuk juga faktor janji-janji perusahaan. Itu bisa menumbuhkan level ekspektasi kayak campaign ya, pas marketing campaignnya gue jadi berharap dia akan merespon gue dalam 2 menit. Kenapa? Karena iklannya begitu. Nah, jadi level ekspektasi si konsumen itu ditentukan dari beberapa hal. Salah satunya adalah janji kita sendiri, iklannya kita sendiri, marketing campaignnya perusahaan itu sendiri ya. Nah itulah gap kelima. Yaitu perbedaan antara kita berjanji keluar dengan kita mengeksekusi. Yang sisi gap 4 tadi ya. Eksekusi kita sama janji kita. Gitu. Eksekusi kita berdasarkan SOP, janji kita itu dirasakan sama si eksternal, si customernya. Si customer. Iya sih, kadang kan gini, realitanya nih ya. Orang marketing biasanya ngasih bunga-bunga ya. Dia ada bunga-bunga, tapi realitanya pas kita beli, blok, barangnya nggak sesuai dong. Itu berarti itu gap kelima. Itu gap kelima. Sekarang baru gapnya kembali lagi ke yang pertama. Jadi kayak siklus gitu. Iya, itu lingkaran memang. Jadi ketika gua sebagai pelayan punya gap sama SOP, ketika gue melayani lu, nanti balik ke gap pertama, lu memandang gue T-nya gimana, R-nya gimana, R-nya gimana, A-nya gimana, E-nya gimana, gitu. Misalnya di SOP bilang
salam tiap kali ada yang ini, senyum sebagainya gitu ya. Tapi gua karena males, karena konsumen jarang, akhirnya jarang juga menggunakan salam dan senyum dan sebagainya. Jadi gue sama SOP sudah gap. Nah tapi kan yang ngerasain lu. Iya kan gue yang beli sebagai konsumen. Nah itu balik ke gap yang awal tadi, bahwa apa yang lu harapkan sama yang lu alami berinteraksi sama gua ada gap. Nggak sesuai gitu. dengan ekspektasi gue. Misalnya pertama kali lu datang disenyumin, ramah, dia lagi launching soalnya kan. Gitu. Ingat ya masa lalu kita. Berarti itu kan tangibles-nya bagus, lu puas ya kan. Tapi begitu yang berikutnya, gue tidak melaksanakan SOP, lu yang ngerasain, loh kok udah nggak ada yang ramah lagi, itu yang jaga siapa, kok udah beda orangnya, udah nggak cantik lagi gitu. Udah keriput, itu mungkin 20 tahun yang lalu kan. Gitu, nah itu makanya balik lagi ke gap yang awal. Akhirnya lo ngalamin ketidakpuasan. Akhirnya gitu. turun lah omset, makin sepi lah RPK jadi kita. Jadi nggak puas. Jadi nggak puas. Nah kira-kira sih lingkarannya seperti itu. Berarti kalau lingkaran ya, berarti gue nggak bisa dong cuman fokus sama, misalnya gue cuman baru dengerin dulu nih, baru bisa ngedengerin. Gue nggak bisa ya berhenti di situ. Berarti gue harus lanjut ya. Iya. Karena nanti kan sia-sia, itu semua berantai ya. Gitu. Kalau saya sudah mendengarkan melalui riset yang baik, tapi setelah itu saya cuma ngomong doang melalui briefing, kalian harus begini. Orang nggak ada tertulis panduannya, maka dia nggak langgeng. Pak langgeng. Nggak akan terus menerus gitu. Apalagi kalau udah mutasi kan orang nggak ada panduan, nggak ada pegangan. Apalagi di kita mutasi tuh cepet banget ya. Iya sih. Nah sama juga, misalnya sudah ada SOP, tapi kemudian si personilnya tidak diperlengkapi, tidak diawasi, tidak secara nyata ditulis tupoksinya ngikutin si SOP, nanti si pelaksana ini berubah-ubah gitu loh. Jadi nggak cukup, maksudnya SOP aja, nanti pelaksananya harus di training, di briefing, diawasin tuh penting loh, karena kita cenderung manusia memang malas. Jadi pas diawasi jadi rajin, begitu nggak diawasi berubah. Pasang CCTV mungkin. Bisa juga. Iya sih? Tapi CCTV-nya kan di review juga. Nih berdasarkan CCTV kamu malas atau apa gitu. Soalnya kalau nggak, orang pasti kembali ke naturnya. Iya sih. Gitu. Habitnya ya. Iya. Jadi di gap-gap itu sebetulnya solusi tiap tahapan beda-beda. Gitu. Yang internal ya, misalnya gap. Yang internal berarti cuma untuk gap tahap 2, 3, 3 dan 4, oke. Gap 2 itu kan gap mendengar. Itu solusinya adalah riset, questionnaire, brainstorming with the customer. Ke obstacle-nya atau hambatan kita adalah atau rintangan ketika kita mendengarnya shortcut gitu, hanya dengan sekali lihat, sekali observasi, atau dengar laporan dari bawahan gitu loh. Jadi bukan riset gitu. Atau kita udah bentuk persepsi dulu ya. Iya. Jadi nggak objektif hasilnya. Jadi gap 2 itu solusinya adalah riset. Gap 3 riset. Gap 3 SOP. Iya, harus dibikin SOP. Panduan SOP sedetail mungkin untuk banyak aspek. Sedetail mungkin ya. Karena untuk keseragaman. Kan kadang di kita SOP for me sometimes it's quite general. Dan untuk mendetailkannya itu, beberapa di kita ada dokumen namanya juknis. Jadi mungkin sampai level panduan. Ini maksudnya SOP dibikin detail itu bukan mesti sama untuk seluruh wilayah, tapi ada baiknya dia sampai detail. Yang kita bahas kan tadi bisa mungkin dari pusat general, gitu. Nanti makin ke wilayah ada detailnya gitu. Karena itu kan pegangan si frontliner. Gitu. Ya karena kan budaya di wilayah timur berbeda dengan budaya kita di Jawa misalnya. Atau apanya beda
beda-beda. Nah itu iya sih. dibuat. Ya kan nggak lucu ya, misalnya di Sumatera harusnya bilang horas, jadi punten gitu ya. Terus yang Itu keempat, tiga kan. Yang keempat itu yang gap keempat. si eksekutornya di training, itu solusinya. Jadi udah ada SOP, si eksekutornya harus di training atau di briefing dan dimonitor sesuai SOP gitu. Kan kita sering ya mutasi, tapi orangnya nggak baca SOP gitu. SOP-nya mana nggak tahu gitu. Ada nggak tahu. Nah itu harus di training atau di briefing, solusinya gitu. Yang keempat. Itu buat teman-teman yang langsung handle sama customer ya. Gap 4 kan itu. Nah gap yang kelima yaitu solusinya sinkron antara orang marketing sama orang sales sama orang operation gitu. Jadi yang berjanji di luar memastikan orang operasional yang ngerjain sanggup memenuhi. Orang operasional yang notabene memberikan pelayanan langsung. Iya. Kayak orang gudang. Ya. Jadi kayak kita janji, oh gampang Pak, pokoknya nanti kita retur. Tapi di gudang ternyata nggak bisa diretur. Terus konsumen kan dia minta retur nih udah sebulan. Sebetulnya kan nggak boleh karena udah kelamaan. Oh Gitu. iya. Tapi waktu dia menyampaikan ke konsumen, dikasih tahu nggak bahwa retur itu ada limitnya, S dan K-nya, gitu. Supaya nanti orang marketing, orang sales sama orang operation itu nggak jomplang. Gitu. Apa yang dijanjiin emang benar-benar bisa dieksekusi. Jadi komunikasi. Seringnya sih ya, ini contoh yang gue alamin ya. Jual nih, udah terima uangnya, SPS, bapak administrasi udah beres, bagian ngirim barangnya kayak sebulan masih mending, sebulan 2 bulan kemudian masih mending, 2 bulan 3 bulan udah lewat selesai. Nah itu salah satu. Itu salah satunya ya. Yang janji sama yang eksekusi harus banyak komunikasi. Atau kalau bikin marketing campaign, mungkin teman-teman operasional juga perlu dilibatin nggak sih? Iya, itulah maksudnya komunikasi. Memang sudah naturnya marketing atau sales itu kan supaya deal. Iya. Sudah naturnya kasih janji yang indah. Dan kan? sudah naturnya operation itu ikutin SOP, aturan. Oh, aturannya gini. Tapi kalau janji kan biasanya melampaui. Yes, betul. Memang naturnya di perusahaan mana juga sering Semua ya, konflik. semua perusahaan juga kayak gitu ya. Diminimalkan. Kalau yang pertama kan di dalam diri si customer. Apa yang diharapin dia kan? Dengan yang dia alami. Ya. Jadi setiap tahapan itu kalau kita tidak bereskan, sayang nanti buat ke berikutnya. Itu sayang lagi buat ke berikutnya. Jadi it's better kita udah nyadari nih kelemahan kita. Tadi kita udah sepakat ya, udah sepaham bahwa sebenarnya kualitas produk itu bahkan nomor kesekian ya. Service adalah ya the most important thing. Iya. Kalau tadi dulu bilang. Terus dan untuk ngedapetin itu semua kita harus paling tadi apa? Bukan meredius si gap, tapi kita menyesuaikan dengan hasil ekspektasinya si customer ya. Iya. Dan kita nggak bisa melakukan fokus pada cuman satu rantai doang. Iya. Karena ini rantai keseluruhan, maka kita harus melakukan itu secara keseluruhan, berarti semuanya ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalaupun kita menemukan case-case ada kekurangan di sana sini, bukan berarti sebetulnya kita tidak pernah melakukan semuanya. Oke. Karena khususnya kalau di perusahaan kita ini yang udah lama, itu semua sudah ada sebetulnya. Risetnya ada, SOP-nya ada, pelaksana tugasnya ada, semua ada. Cuman perlu terus di-review buat diperbaiki, itu aja sih. Bukannya nggak ada. Mungkin banyak malah, SOP banyak, gitu kan. Tupoksi juga ada. Kemudian training banyak, ya kan, men-training service training kan udah banyak juga. Iya sih ya. Gitu. Cuman memastikan semua itu tetap berjalan kontinu dan direview terus, nah itu. Gitu. Jadi ingat, gue sebenarnya udah pernah di training negosiasi 2 kali cuy. Iya. Gitu. Tapi yang pada akhirnya yang melakukan negosiasi siapa? Nah nih,
bukan lu. Nah, yang pada akhirnya melakukan negosiasi, dia belum tentu ikut trainingnya. Yes, itu gitu. dia. Pak, boleh Pak dinyalain lampunya, kita mau closing. Kita mau closing biar agak romantis. Sampai malam ya. Time lapse. Iya sih. Tapi kita kalau yang pelayanan belum, Say. Udah ada yang SOP pelayanan senyum gitu belum ada. Belum ada. Nah, itu di dan SOP kita kan ditaruhnya di sales training ada. Iya. Nah, itu kemudian dulu pernah bikin ya salam-salam begini kan diajarin. Oh enggak, itu dia karena mau jadi penerima tamu. Yang pakai konde-konde itu. Cuman memang seringkali sifatnya seasonal. Jadi hits habis itu, ya itu turun. Yang lu bilang diawasin dan itu harusnya sebenarnya di review biar continuous terus kan. Terus-terusan. Jadi gue sebetulnya cukup setuju kalau ada orang berpandangan nggak perlu terlalu banyak menganalisa. Sebetulnya hal-hal yang sudah ada itu tinggal kita lakukan lagi. Tinggal di review, diperbaiki, disesuaikan aja sama keadaan yang sekarang. Pasti udah ada lah. Kan perusahaan besar begini biasanya semua udah ada gitu. Besar. Oke, karena kita sudah memasuki sore yang romantis dengan lampu-lampu yang indah ini, boleh conclusion sedikit kata terakhir sebelum kita say bye-bye for the guys. Jadi konklusinya sebetulnya kita memahami supaya kita bisa improve gitu, bukan untuk menunjukkan betapa banyak kesalahan yang kita lakukan, tapi betapa banyak peluang kita untuk memperbaiki diri supaya konsumen kita lebih puas, lebih happy, bikin kita happy juga, dan syukur-syukur ujungnya bisa ke penjualan gitu. Nah, tadi 5 fase itu untuk menstrukturkan pikiran kita bahwa ini tahapan bisa diimprove, ini tahapan udah bagus, yang ini tahapan lupa dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa lakukan semua atau perlahan-lahan lah, fase by fase gitu, itu kita bisa lihat improvement juga nanti di hasilnya. Oke guys, bagus banget conclusionnya. Boleh dikasih hand clap dong? Mana audiens saya bayaran? Audiens saya rasain. Oke, buat kamu yang suka banget sama informasi yang tadi, boleh di like dan jangan lupa subscribe ya channel kita. Oke, and see you for next time. Bye bye.